Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Karena kamu lagi live, udah kali oke? Iya. Ini mau lagi ini? Hah? Mau nggak? Itu teman ayah yang soalnya namanya Gembul. Lah bapak ibu tuh temannya satu lagi mana? Nyu boleh temenan nggak boleh? Ada? Dua. Hah? Ini dua. Ayo mau dua. Habis ini kokonya main pada mana lagi ya? Kokonya baca-baca komen dulu ya. Ini pun dia suka, pokoknya suka main kayak bilang begitu. Ih, Lu main sama kakaknya Amam yang Gembul itu ya, punya kakak. bapak Mudin ya? Kau tuh ah? Kakaknya dia suka senang juga kayak gitu. Dia ada umur Berapa? anak ibu gede, dia udah umur Ya ampun, terharu banget ya lihat Onyo yang meladeni percakapan adiknya. Kalau misalkan kakak dapat di harga di bawah Rp30.000, saran dari aku sih bikin stok yang banyak. Bisa nanti kakak nggak perlu cekot lagi di etalase aku, kakak cuma nonton aja juga boleh. Maksud Onyo, mumpung harganya lagi murah, kalian tuh bikin stok karena nggak mungkin di live berikutnya harganya sama. Onyo saran dong untuk orang yang paling sempurna nih. Nggak tahu saran apa ya. Nanti aku tanggepin tuh, kita jalan dulu ya. Orang yang sok paling sempurna yaitu kayak netizen ya yang membuli Betran. Orangnya udah beda, iya ya, jadi kayak rawa rontik. Siapa yang gak sedih coba? Wajahnya pasti sedih memikirkan perpisahan kedua orang tuanya. Pengen cewek lagi jodohnya Nyo, oke. Lihatlah, mereka yang menawarkan diri untuk belanja di etalase Onyo. Panjangin rambut lu Nyo, saran aja. Oh gitu ya? Ya nanti panjangin ya. Nanti tinggal komen aja sampai berapa meter panjanginnya. Ya udah Nyo, panjangin rambutnya sampai nyentuh ke tanah pokoknya. Aku bisa. Aku mau kerja dulu, yes. Siap, yang mau kerja juga nggak apa-apa. Semangat kerjanya. Penggemar yang baik sekali ya. Sebelum kerja, nontonin dulu live-nya Onyo. Cewek dulu atau kerja dulu ya Nyo? Cewek dulu lah, baru kerja lah. Cewek dulu. Kalau bisa cewek lah, cewek dulu. Tapi kalau mau udah telat kerjanya, nggak boleh. Kerja dulu aja. Larisin dagangannya Onyo dulu dong. Habis itu baru Anda kerja. I don't know why I'm Ayam Nyo, ketawa itu sedekah Nyo. Betul sekali ya. Ada yang komen ketawa itu berkah. Yes, bener. Boleh minta tolong nggak? Mau air dong, bilang sini. Mau air, bilang sini. Selalu mengawali dengan kata minta tolong. Jangan pedulikan hater, siap. Betul banget, karena yang sayang sama Onyo itu banyak sekali. Tertiup kasih. Nyanyi dulu. Fokus jualan. Lagi asik nyanyi gitu ya, kemudian Onyo tersadar, oh harus fokus jualan. Rp30.000 aja harganya, tapi dapetinnya 4 item. Langsung kamu jaga pemen sekarang juga. Lihatlah semangat jualannya, tidak pernah pudar ya, selalu on fire. Yang pertama, kembali diperlihatkan bukti. Sesibuk-sibuknya Koko Betran mendengarkan celotehan dari adiknya menjadi prioritas utama dari Betran. Kalau cuman sekali dua kali, bolehlah kita katakan, wah kebetulan aja nih si Bontot cerita ke Koko Onyo, biasanya ke orang lain. Tapi ini tidak, bukan hanya sekali dua kali, tapi setiap kali Betran ini live jualan, selalu ada momen saat adiknya mendekat dan cerita tentang apapun kepada kokonya. Padahal bisa saja si Bontot ini ngajakin Cici Thalia untuk ngobrol, atau si Bontot ngajakin bundanya untuk ngobrol, atau si Bontot ngajakin staff di situ untuk ngajakin ngobrol. Tapi tidak, yang dicari itu pasti Koko Betran. Koko Betran adalah tempat si Bontot untuk bercerita. Jadi di live ini, saat Betran lagi live, tiba-tiba adiknya datang.
Kalau tidak salah, dia itu cerita tentang teman-temannya di sekolah. Semua diceritakan kepada Bertrand soal kebiasaan teman-temannya dengan bahasa dari seorang Mami Nia. Dan di sini Bertrand yang tadi lagi jualan berhenti untuk jualan, kemudian menatap ke arah adiknya sambil mendengarkan adiknya untuk bercerita. Kemudian pada saat jeda, dikiranya Koko Bertrand itu Mami Nia sudah selesai untuk ngobrol. Pada saat Onyo mau lanjut untuk jualan, tiba-tiba adiknya tuh melanjutkan untuk cerita. Tahu nggak, respon dari Bertrand ini benar-benar luar biasa. Dia boleh dikatakan anak ini sukses ya untuk menjadi seorang kakak yang baik buat adik-adiknya. Dia berhenti lagi untuk jualan, kemudian dia mendengarkan adiknya yang saat itu lagi ngobrol. Sampai benar-benar selesai untuk cerita, barulah Koko Bertrand melanjutkan untuk proses jualan. Yang kedua, saat ada komentar, Onyo saran dong untuk mereka yang merasa diri paling sempurna. Nggak usah jauh-jauh deh, kita ambil contoh. Netizen atau haters yang terus-terusan membuli Onyo, yang terus-terusan merendahkan Onyo, yang terus-terusan ngata-ngatain Onyo, yang terus-terusan ngomongin fisik Onyo. Padahal sebenarnya dia tuh tidak lebih sempurna dari Onyo. Malah lebih di bawahnya Onyo, di bawah sekali. Tapi dia ini sok-sokan merasa diri paling sempurna. Kalau ditanya saran mereka yang merasa sempurna, suruh mereka untuk ngaca. Kalau mereka nggak punya cermin, boleh pinjam di tetangga. Suruh mereka untuk ngaca, sadar diri, introspeksi diri. Syukur-syukur dia tersadar bahwa apa yang dilakukan selama ini itu salah. Apapun kata dia, apapun kata haters ini tentang Bertrand, ternyata itu salah. Yang ketiga, saat ada komen, Onyo kok auramu berbeda. Memang betul, tapi bukan auranya yang berbeda ya, tapi ekspresi wajahnya yang berbeda. Kalau dulu anak ini selalu ceria, tapi sejak kasus perceraian antara Ayah Ruben dan juga Bunda Sarwenda, Bertrand merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Walaupun dia berusaha kuat dan tegar gitu ya, tapi namanya manusia pasti selalu menunjukkan sisi kelemahannya, yaitu dia merasa sedih. Bukan auranya yang berbeda, tapi ekspresi wajahnya yang menunjukkan bahwa Onyo itu benar-benar sedih. Kenapa orang tuanya harus berpisah? Pasti itu yang ada di benak dari Bertrand. Walaupun ayah dan bunda sudah cerita kepada Onyo, tapi tetap saja seorang anak tidak terima gitu ya kalau kedua orang tuanya sampai harus berpisah. Kita juga tidak boleh memaksa Bertrand untuk harus kuat, Bertrand harus tersenyum, Bertrand harus semangat. Biarkan saja, kalau dia merasa sedih, biarkan. Kalau dia mau menangis, biarkan. Siapa tahu dari kesedihan itu, dari tangisan itu, bisa membentuk karakter Bertrand menjadi lebih kuat lagi. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.